Ahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Keluarga besar Sanad Yahus Makassar, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini Allah masih menjamkan ruhnya kepada kita dan masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan, kesadaran dan kehausan akan ilmu pengetahuan. Selanjutnya tak lupa kita mengirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus sebagai penyampai risalah, pesan-pesan Tuhan kepada manusia, dan sekaligus sebagai sekaligus penyebar rahmat bagi seluruh alam. Terkait topik kita hari ini, yaitu penyebab hati menjadi tertutup. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mesti kita bahas tentang persoalan hati lagi? Paling tidak ada beberapa alasan. Pertama, alasan tidak logisnya karena mendadak. Kemudian kedua, menyambung pembahasan sebelumnya yang telah diutarakan oleh para asatidz yang banyak berkaitan tentang hati. Dan selanjutnya alasan teologinya, yaitu tak lain dan tak bukan karena hati sangat berperan penting dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum, di riwayat lain dikatakan ila ajsadikum wa amwalikum. Sungguh Allah tidak melihat atau tidak menilai kalian itu berdasarkan bentuk rupa dan harta kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah itu melihat atau menilai kalian berdasarkan hati dan perbuatan-perbuatan kalian. Nah, menyambung dari pembahasan sebelumnya, yakni pembahasan mulai dari pertama kita membahas tentang konsep takwa, qanaah, syukur. Nah, segala sesuatu yang telah dibahas sebelumnya itu erat kaitannya dengan sifat-sifat hati. Itu semua ada di dalam hati. Nah, terkait dengan hal ini, ketika hati itu tertutup, maka hal semua ini tidak akan nampak pada diri seorang muslim. Tidak akan nampak pada diri seorang muslim. Nah, masuk pada pembahasan hadis, dalam sebuah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'minina idza aznabat kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin itu apabila dia melakukan sebuah perbuatan dosa atau melakukan sebuah kesalahan atau maksiat, maka akan timbul titik hitam di dalam hatinya. Ya. Kemudian fa in taba wa naza'a wastaghfara, kemudian jika dia membersihkan diri atau menyadari dan meminta ampunan, maka hatinya itu menjadi bersih kembali. Nah, sukila qalbahu, bersih hatinya. Wa in zada zadat, jika dosa itu bertambah, maka bintik hitam itu pun akan bertambah dalam hatinya. Hatta ya'lu qalbahu hatta ya'lu qalbahu, hingga hatinya itu menjadi tertutupi, hitam gelap, pekat. Nah, ternyata hadis ini adalah merupakan salah satu penafsiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap surah Al-Mutaffifin, kalau tidak salah ayat ke-14. Kalabal rona ala qulubihim maka nuyaksibun, yaitu sekali-kali tidak hati mereka tertutup karena perbuatan maksiat mereka sendiri. Jadi dari seiring banyaknya perbuatan dosa itu akan membuat hati menjadi tertutup. Nah, ini digunakan Abul Hasan Al-Qari dalam kitabnya Marqatul Mafati itu menjelaskan bahwa
mengibaratkan hadis ini seperti ini penjelasannya. Hati itu ibaratkan pakaian putih. Kemudian dosa itu bagaikan tinta hitam yang melekat pada kain putih itu. Nah, semakin banyak tinta yang melebur atau terpercik ke pakaian putih itu, maka itu akan menjadi semakin terang, semakin jelas bintik hitam itu. Ya, mungkin timbul pertanyaan, pertama, apakah hati itu bisa tertutup? Ya, hati bisa tertutup. Dan kenapa hati bisa tertutup? Dan hati yang bagaimana yang tertutup? Nah, Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitabnya, ini Al-Hakim At-Tirmizi bukan Imam At-Tirmizi ya. Al-Hakim At-Tirmizi ini adalah seorang ulama sufi, ulama tasawuf yang hidup pada tidak salah abad kedua Hijriah. Beliau menyusun buku Al-Farqu Baina Sadr wal Qalbu wal Fuadu wal Lubab. Beliau membagi tingkatan hati itu ada 4 ya. Yang pertama as-sadar. As-sadar itu apa? Itu adalah dinding hati yang membentengi hati bagian-bagian dalam. Ini bisa ternampak jelas di dalam Quran surah An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu membisikkan gangguan-gangguan itu melalui sadar, ya, di dalam sadar. Ya, bentengnya dulu yang mau dirobohkan sebelum masuk ke dalam hati. Nah, barisan kedua yaitu ada al-qalbu. Al-qalbu inilah yang menjadi perbendaharaan. Di sinilah ada takwa berbalik sedikit menjadi tidak bertakwa. Kemudian ada iman berbalik menjadi kufur. Bersyukur berbalik menjadi tidak bersyukur. Kemudian ikhlas menjadi tidak ikhlas. Dan disitulah tempatnya semua. Makanya hati itu dapat berubah-ubah. Ya, yang dimaksud itu adalah hati yang tingkatan kedua. Tempat di mana segala sifat-sifat tadi itu, karena takwa dan sebagainya, itu bermukim atau bertempat. Nah, selanjutnya ada hati yang bagian dalam. Ini yang kadang disebut dengan hati nurani, yaitu al-fuad. Al-fuad itu apa? Adalah tempat yang kosong dari segala bentuk keraguan, segala bentuk kecemasan dan sebagainya. Nah, di bagian dalamnya lagi itu ada al-lubab. Nah, al-lubab ini di sinilah tingkatan tauhid yang tertinggi, yaitu tempatnya seorang ulama atau seseorang yang dekat dengan Allah mendapatkan ilmu laduni. Nah, yang mana sebenarnya yang tertutup? Menurut hemat pribadi bahwa yang tertutup di sini adalah al-fuad. Kenapa? Karena al-fuad itu adalah tempatnya ma'rifat. Ma'rifat itu adalah tempat untuk mengetahui hakikat makna dari sesuatu. Nah, di dalam al-fuad ini dilengkapi dengan al-akal. Ya, al-akal. Akal. Tempat untuk mengetahui alat atau indera untuk mengetahui hakikat sesuatu. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, terjadi perbedaan pendapat terkait dengan posisi akal ini. Imam Abu Hanifah beserta ulama filsafat itu mengatakan bahwa akal itu adanya di kepala. Akal itu ada di kepala atau otak. Sementara mazhab Syafi'i, ulama tasawuf dan kedokteran itu menganggap bahwa akal itu adanya di hati. Nah, saya condong di sini mengikut pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya bahwa akal itu sebenarnya ada di dalam hati. Buktinya di mana? Buktinya ada dalam Quran surah Al-Hajj ayat 46 yang bunyinya afalam yasihu fil ardi fatakunu lahum qulubu ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Nah, ini yang saya katakan bahwa akal itu ada di dalam hati. Ya, terjemahan dari hati itu misalnya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Nah, yang dada yang dimaksud adalah hati. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau meresapi bahwa sebenarnya yang mengganggu, yang sangat berpengaruh terhadap kondisi hati itu adalah antara nafsu dengan al-akal. Itu yang bertarung sebenarnya. Ya, untuk kalau yang lebih kuat itu adalah akalnya, yang dilahirkan itu segala sesuatu yang bermanfaat atau
mampu mengenali hakikat dari sesuatu, maka nafsu tidak akan mampu mempengaruhi kondisi hati. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa yang tertutup di bagian dalam hati itu adalah al-fuad. Kenapa? Karena al-fuad ketika ini tertutup, maka apapun, pengetahuan apapun, ilmu apapun itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati. Ya, mungkin ini yang dimaksudkan dalam yang mayoritas ulama tasawuf itu saya mengajarkan bahwa al ilmu nurun wal ilmu pokoknya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan masuk ke ruang yang gelap. Nah, itu yang dimaksudkan. Maka kemudian efeknya apa ketika kulum atau kalbun itu tertutup? Yaitu tadi takwa tidak akan nampak, iman tidak akan nampak, kemudian ya keyakinan, ikhlas, sabar dan sebagainya itu tidak akan mampu, tidak akan terrealisasi kalau al-fuad ini tertutupi. Nah, terakhir efek dari semua ini ketika kita karena kenapa bisa tertutup itu karena banyaknya melakukan perbuatan maksiat, apapun itu maksiatnya, ya, berbohong, kufur, apalagi kufur. Ya, apalagi kufur mungkin itu yang dimaksud dalam Quran surah Al-Baqarah ayat awal itu kalau salah yang dimaksudkan itu khatamallahu ala qulubihim. Nah, mungkin inilah bagian imbas dari setiap kesalahan itu ada bintik-bintik hitam. Semakin sering melakukan kesalahan, maka semakin banyak pula lah titik-titik hitam di dalam hati. Nah, ini yang membuat hati jadi tertutup sebagaimana dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14 itu tadi, kallaban ron ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi pada intinya hati yang dimaksud yang tertutup di sini adalah al-fuad, dan kemudian sebab tertutupnya adalah banyaknya maksiat. Banyaknya maksiat yang kita lakukan nilai yang membuat fuad ini tidak bekerja dan bisa membentengi hati agar tetap istiqomah dalam melakukan ibadah. Nah, terakhir dalam hadis itu juga disebutkan bahwa cara untuk membersihkan hati itu ya apa? Yaitu memperbanyak melakukan istighfar, minta ampunan, dan kemudian memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Utamanya berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, atau dan riwayat lain ala taatik. Cukup sekian mungkin itu pengantar dari saya.